Dia mau ke kamar tapi pintunya kekunci gitu, kekunci dari dalam. Nah, makin bingung nih di sini gua. Kok bisa kekunci dari dalam tuh gimana gitu. Pas gua samperin, gua tanya kenapa, gua bilang, ini pintu kok kekunci ya, kata dia. Sedangkan kan nggak ada orang di dalam. Aneh kan gitu, kok bisa kekunci dari dalam sedangkan di dalam itu nggak ada orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Besok Malam bersama saya Angga. Kita akan mengupas tentang cerita misteri. Cerita kali ini saya akan bercerita tentang, ya kalau boleh jujur ya, ini pengalaman pribadi saya bersama dua teman saya dan istri saya. Singkat cerita, jadi gua tuh punya temen, yang satu namanya Asa, satu lagi namanya Idoy. Jadi kita ke puncak itu berempat, ya kan. Nah, sebelum pergi tuh kan rumah gue posisinya di Jakarta Timur ya. Rumah si Idoy dan Asa itu di daerah Ciputat. Jadi gue sama istri gue tuh jalan dari Jakarta Timur, itu suasananya itu cerah, cuacanya cerah, nggak ada tanda-tanda mau hujan, mendung atau apa, itu nggak ada. Ya udah kita jalan. Sore lah ya, sore kita jalan sore, tiba-tiba di perbatasan daerah Lebak Bulus itu mendung banget. Terus gue sempat ngechat ke Idoy, bro ini gue udah di jalan, dikit lagi nyampe tapi apa kehujanan. Terus kata dia, oh ya udah nggak apa-apa, tunggu aja hujannya reda. Terus gue sound ke dia bilang, di sana hujan nggak? Ya di sini hujan lumayan, katanya. Oh ya udah, karena sepatu kita basah, kita bawa beberapa baju emang, tapi kita nggak bawa sepatu cadangan. Jadi emang kita bawa sepatu yang kita pakai doang. Jadi nyampe lah kita di rumahnya mereka. Di situ mereka lagi ngobrol asik, kita nyampe. Ya biasa kalau teman ketemu teman kan kayak, hey bro apa kabar, happy birthday ya, ulang tahun, oke yuk CS gitu. Nah jadi gue langsung kayak, gue minjem hair dryer dong buat keringin sepatu gue sama istri gue nih gitu. Oh ya udah nih. Nah setelah kita ngobrol, say hello, gue langsung ngomong, kita mau ke puncak mana gitu, Cisarua lah ya, villanya gimana, udah dapat belum gitu dia. Yaudah yuk kita cari bareng-bareng. Yaudah kita shortlist di salah satu aplikasi gitu, kita cari. Ya sempet pilih-pilih mau yang gimana, mau yang ada privasi kolam renangnya, pilih yang ibaratnya satu rumah gede terus kolam renang pribadi gitu. Kita pilih harga sama lihat review di salah satu komen villa tersebut. Kepilihlah salah satu villa di daerah Cisarua. Villanya itu posisinya tuh nggak di pinggir jalan. Jadi ketika kita udah di Cisarua, gue juga nggak terlalu paham di posisinya di mananya, karena jujur saya baru pertama kali itu ke puncak nginep baru itu. Singkat cerita, itu udah subuh kan, ternyata kita jalannya itu habis sholat subuh sekitar jam 5-an. Kita jalan naik motor berempat, bawa motor, kita jalan terus ngeliatin Bogor, jalan sampailah di persimpangan Ciawi, pasar Ciawi. Kita jalan sampai sana tuh pukul 8 lah, pukul 8 pagi. Misalnya kita pukul 8 pagi, kita langsung ke lokasi villa tersebut. Bilang sama yang jaga, bu kita mau open nih gitu, kita udah booking di salah satu aplikasi gitu. Oh iya mas, kata dia, tapi maaf baru bisa nempatin itu sekitar jam 2. Kenapa bu? Ya soalnya villanya lagi dipakai sama ada beberapa mahasiswa lah yang lagi ada kegiatan gitu di sana.
Pas kita lihat villanya emang iya lagi rame banget tuh mahasiswanya, lagi nginep di situ. Jadi karena kita nggak bisa masuk, ya kita cari tempat ngopi dulu deh. Yaudah kita ke atas, naik lagi ke atas, kita cari warpat, kita naik lagi ke atas. Yaudah kita nongkrong di situ, nongkrong ngopi dulu ya kan, sarapan dulu. Nah, ya menjelang nunggu jam 2 siang kita memang habis waktu di situ. Kita ngopi, ya kayak biasa lah, yang namanya di puncak tuh pasti dingin. Jadi enaknya dingin itu pasti makannya Indomie. Yaudah kita beli mie instan, makan Indomie. Sempat si temen gua satu lagi, si Idoi, sempat tidur juga istirahat situ. Dan ternyata ini karena gua belum pernah ke ini ya, ke warpat ya. Jadi kita makan Indomie itu, istri gua pesen satu, Idoi satu, gua ngopi, laksa itu si Asa ngopi. Dan lucunya, mungkin karena kita kelamaan di situ ya. Dan lucunya tuh, mas ditegur nih sama yang punya warpat. Mau sampai kapan di sini kata dia? Mungkin sekitar jam 1-an bu. Oh iya nggak apa-apa, tapi kena cas ya kata dia per jamnya. Ya udah oke. Kita mulai masuk ke situ berarti sekitar jam 9-an lah di warpat itu mulai duduk. Nah udah jam 1 tuh, bu jadi berapa total semuanya gitu. Malu banget, emang apa aja sih gitu. Ini mas kata dia, biaya casnya itu sejamnya. Nah waktu itu kan dia sempat bilang, mas mau sampai kapan di sini? Itu sekitar jam 11. Jadi gue mikirnya kan ngitungnya seharusnya dari jam 11 ya kan, bukan dari kita datang. Tapi ya karena kita nggak mau ribet, ya udahlah kita bayar. Jadi dia ngitungnya dari pertama kali kita datang sampai kita mau cabut, di situ dia ngitung casnya. Jadi kalau mau ke puncak, mending jangan di warpat, mending ya kemana kayak gitu, jalan-jalan naik motor kemana, ke Cibodas atau kemana. Jangan, percuma, kenyang kagak rugi ya. Nah sehingga cerita lagi, gue nelpon ibu penjaga villa itu, gimana bu, udah bisa check in belum gitu, ini udah jam 1 lewat. Belum mas, kan jam 2 kata dia. Tapi kita boleh nggak buat nunggu di situ aja gitu, kayak di halamannya gitu. Oh boleh kok. Ya udah kita langsung gas jalan. Posisi itu hujan ya, di atas hujan tapi di bawah itu nggak hujan. Maksudnya tuh di warpat yang kita nongkrong itu hujan lebat banget. Sebelum kita cabut hujan lebat banget, tapi pas kita turun ke bawah itu di villa itu nggak hujan, panas banget. Jadi kita nyampe villa itu memang banyak banget kan mahasiswa lagi di situ, karena belum cabut. Jadi kita nunggu ada beberapa menit lah, nggak nyampe setengah jam, mereka lagi bersih villa yang mau kita tempatin. Yaudah kita masuk, akhirnya kita bisa masuk, motor kita parkir di halaman villa itu. Cuman bangunannya tuh, interiornya tuh, desainnya itu kayak bangunan zaman dulu, tapi menurut gua pribadi yang kayak gitu keren, klasik gitu kan. Nah singkat cerita, kita masuk ya kan, kita cek kamar. Jadi dia tuh ada 3 kamar di villa itu, ada 3 kamar. Di atas kamar utama, di bawah tuh ada 2 kamar di dekat pantry. Karena ini hajatannya si Asa dan Idoi, ya otomatis mereka pilih kamar yang di atas ya kan, karena mereka yang punya hajatan, karena kita tamu undangan. Nah jadi gua sama istri gua tuh mutusin untuk di bawah. Jadi yang di bawah itu ada 2 kamar. Sebelah kamar itu kamar mandi, sebelah kirinya pantry, terus ruang tamunya itu gabung sama ruang makan. Nah yang di atas, naik ke atas itu kamar mandinya di dalam, satu kamar gede, kamar mandinya di dalam. Cuman karena desainnya itu unik, jadi ada beberapa ruangan yang cukup gede tapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada kamar atas itu meja rias. Di belakang meja rias itu ada kayak ruangan, tapi itu sebenarnya sisa dari
bisa ruangan itu sih. Tapi kalau gue pribadi ya punya kamar itu gue manfaatin buat lemari. Dia bisa slip gitu, bisa didorong, tarik, dorong, dan itu posisinya kebuka nanti itu. Gue mau tutup nih, keras, nggak kuat, terus ditutup sama temen gue, karena mungkin kata mereka tutup aja lah gitu, daripada nanti ada tikus masuk atau apa gitu, ditutup mereka. Gue tuh kalau nginep di tempat-tempat yang baru gue datangin, gue cek kamar mandi dulu, bersih nggak nih, bau pesing nggak nih gitu, pasti gue selalu gitu. Jadi gue cek kamar mandinya dulu. Kamar mandinya tuh warnanya pink semua, dari lantainya sampai ke keramik dinding itu pink, shower apa cuman bathtubnya aja yang putih, pink semua. Lucu sih kalau buat perempuan, tapi kalau buat gue pribadi aneh gitu. Dan karena di bawah tuh yang gue bilang tadi kamar ada 2, gue mutusin untuk milih kamar yang di sebelah kanan. Dan kamar itu juga posisinya dekat banget sama toilet kan. Nah, kenapa gue milih sebelah kanan? Karena kamar yang di sebelah kiri itu lampunya tuh kayak apa namanya, kayak redup gitu tuh, kayak dup gitu, kayak hidup mati tuh. Lo tau kan biasanya yang kayak gitu kan, kayak redup gitu. Terus gue ngerasa aneh aja gitu, serem pokoknya. Ya udah, gue langsung cepet tutup tuh pintu kamar sebelah kiri. Ketika gue udah lihat, gue tutup karena menurut gue ganggu banget gitu, gak enak, perasaan gue juga gak enak. Jadi gue beresin kamar barang-barang gue di kamar yang sebelah kanan tadi. Ya udah, akhirnya habis itu gue sudah selesai beres, gue naik ke atas mau nanya ke mereka, kita mau ngapain nih, belanja dulu atau gimana, karena kita plannya itu agendanya mau bakar ayam malam. Nah ternyata mereka udah tidur tuh. Gue gedor, nggak ada suara gitu. Ya udah, gue mutusin istri gue turun ke bawah. Di situ gue nggak tahu kenapa ya, capek gue tuh jadi kayak hilang dalam artian gue kayak ngerasa nggak ngantuk, padahal mereka tuh udah pada teler ngantuk. Gue ngerasa kayak pengen explore tempat itu, pengen keluar villa itu, pengen kayak ngeliat kolamnya ininya. Tapi gue kayak kalau gue sendiri kayaknya nggak berani. Gue tuh udah kayak ngerasa hawanya nggak enak gitu. Terus ya udah, kita di kamar ngobrol, tapi pikiran gue tuh nggak fokus. Kita ngobrol, gue sama istri gue ngobrol, tapi pikiran gue tuh nggak fokus. Gue kayak mata gue tuh kayak lihat sana sini gitu, kayak ada yang aneh gitu. Karena jujur posisi villa itu kan di bawah ya, jadi dia tuh jalannya tuh turun kayak gini, dari masuk turun, ya kan, turun ke bawah. Kalau bahasa di kampung gua tuh namanya pala tulung kalau di Sumatera gitu. Jadi salah satu ada tempat yang memang dia di pojok jurang itu nggak boleh datang diinjek atau dibikinin bangunan. Itu kata orang zaman dulu tuh di daerah saya tuh ada penunggunya di daerah yang pala tulung kalau orang bilang gitu. Kalau orang Sumatera biasa tahu tuh. Akhirnya gue bilang sama bini gue, mau renang nggak gitu. Yaudah ayo, kata dia gitu kan. Yaudah, nih gue coba mau renang deh sama bini gue. Nah pas ternyata pas kita udah di kolam renang itu, gue cobain airnya tuh dingin banget. Jadi gue nggak jadi berenang, cuman bini gue yang berenang sekitar 15 menit lah. Nah di saat bini gue berenang, gue coba explore tempat itu ya kan. Gue keliling villa itu. Jadi di villa itu di kompleks villa itu ada 2 villa, satunya di atas, yang kita posisinya di bawah. Dan ternyata ya, gue nggak tahu ataukah memang ini yang sering orang cerita atau memang kejadiannya memang kayak nggak sengaja. Itu tembok villa yang gue tempatin itu sebenarnya kuburan warga. Gue nggak tahu sebelah villa itu kuburan warga, ditembokin gitu. Kalau posisi gue tuh di atas, kan dia 2 lantai nih, posisi gue paling atas, gue berdiri di situ, di rooftopnya itu, gue keluar ngeliatin tuh pasti kuburan. Tanaman yang di kuburan tuh kembang apa tuh yang tinggi itu, nah itu kelihatan tuh kalau dari atas. Nah gue bilang udah yuk, ini mau hujan, gue bilang gitu. Akhirnya hujan gede banget. Yaudah, bini gue naik ke atas, masuk ke villa.
Gue lanjut nonton TV ya kan. Hujan itu cuman nggak nyampe setengah jam, 20 menit lah. Terus terang lagi kan. Cuman yang namanya di puncak tuh suasana meskipun belum sore banget tapi cuacanya dingin banget. Dan gua duduk nonton TV, temen gue bangun, si Asa. Terus gue bilang, kalian udah bangun? Iya. Lu pada nggak pada istirahat tidur gitu? Terus gue bilang, enggak, gue nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa gitu, pada ngantuk banget. Tidurlah, kata dia bilang kayak gitu kan. Ntar malam kita soalnya mau bakar-bakar, kata dia, mau bakar ayam biar nggak drop banget gitu. Tetep nih gue nggak bisa tidur. Akhirnya si Idoy tidur di kamar atas, istri gue tidur di kamar bawah, dan gue masih Asa itu pergi ke buat beli bahan makanan buat dimasak malam itu. Nah, ketika kita jalan ke gue keluar dari pagar villa itu, gue lihat tuh kiri kanan kayak biasa. Mata gue kan kalau ngeliat sesuatu hal yang baru tuh kayak selalu memperhatikan. Gue lihat, oh ternyata ini kuburannya, pas banget tuh sebelah tembok sama villa itu. Cuman gue cuek aja, ya udahlah gitu. Gue jalan ke dia tuh kayak masuk gang, nggak terlalu gede, tapi kalau mobil masuk tuh dia harus harus ganti-gantian sih, harus ada yang ngalah dulu dikit gitu. Dia sempit banget. Nah, karena posisinya hujan gerimis, gue tuh kayak ngerasa rabun gitu, kayak ngelihat sesuatu gitu di jalan. Apa ya? Mungkin karena perasaan gue doang ya, karena gue emang udah kesugesti di awal kan, jadi kayak rasa parno. Apa ya? Gue ngeliat kayak gitu, orang bukan ya gitu kan. Kayak bukan deh gitu, kayak bayangan. Jadi ada pos kecil gitu, kalau nggak salah gue sedikit lupa, ada pos kecil. Di pos kecil itu kayak ada orang yang berdiri di samping itu. Jadi gue feeling gue sih itu bayangan gitu. Pas nyampe di minimarket itu, gue pengen cerita sama si Asa. Gue pengen nanya kayak Sa, lu lihat apa yang gue lihat nggak tadi gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu, cuman si Asanya lagi milih-milih ini kan, milih belanjaan di itu. Akhirnya gue simpan dulu nih, gue nggak mau cerita. Habis itu ya sekitar berapa menit ya, lumayan lama sih di itu. Kita balik ke villa. Nah, rasa penasaran gue muncul lagi di pos yang tadi gue lihat. Nah, pas gue lewat nih berdua, gue kayak maling pandangan ngeliat kayak gini tuh. Loh, beda atau gimana? Ibaratnya tuh kayak apa yang gue lihat tadi sama yang setelah gue lihat tuh beda. Pesan tadi memang di situ tuh kayak ada bayangan sosok tinggi gitu, tapi pas gue lewat nggak ada gitu. Atau gue mikir ini hanya sugesti gue aja, halusinasi gue tinggi, jadi gara-gara gue dari awal udah pernah duluan kan. Nah di situ gue kayak gue bilang parah nih, jangan sampai apa yang di film-film itu terjadi di hidup gue gitu. Nggak banget kalau sempat itu terjadi mah. Gue tuh paling takut kalau hal yang kayak gitu. Tetep tuh gue simpen, gak gue ajak ngobrol si Asa. Nah pas sampai di villa tuh gue langsung ke kamar, nyamperin istri gue. Terus gue liat di kamar, nggak biasanya gitu dia ngelamun, kayak bengong gitu. Terus gue perhatiin kayak ngapain? Begitu kan? Begitu. Terus dia jawab, tadi tuh kan gue tidur. Dia bilang gitu kan. Gue tuh antara sadar atau enggak, gue kayak kedenger sesuatu, kayak ketok-ketok gitu lah kata. Tadi tuh kan gue tidur. Dia bilang gitu. Terus gue nanya, ketok-ketok di mana? Gue tuh antara sadar atau enggak, gue kayak kedenger
sesuatu. Ya di mana gue kayak gitu apa ya, gue penasaran, kayak ketok gitu. Kata dia di dalam ini apa, dalam lemari. Nih pikiran gue udah traveling aja nih, udah kayak wah nih nggak beres nih. Gue udah kayak merasa kalau bisa cabut nih sekarang dari sini gitu. Cuman gue coba apa ya, mikir positif lagi. Gue tanya terus nih sama istri gue, terus dia bilang iya ada bunyi tok kayak gitu kan. Terus dia coba buka tuh lemari, ya kayak biasa nggak ada apa-apa. Nah terus gue bilang sama dia, mungkin itu apa ya, halusinasi dia aja, atau memang apa ya, ke bawah suasana gitu. Tapi kalau dia bilang mungkin tikus atau apa, karena kan tuh bangunannya tua kan, lama gitu. Cuman ya nggak mungkin lah namanya tikus di lemari ngapain gitu. Nah setelah itu gue bilang sama dia, ya udah dah gitu, jangan dipikirin gitu, apa aja nggak ada, nggak pernah terjadi hal yang kayak tadi. Gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya kita keluar, kita lanjutin buat masak. Kita masak, si Doi juga udah turun, bangun dia dari atas, masak. Kita masak rame-rame, istri gua masih asal masak, gua nonton TV, si Idoy duduk di meja makan sambil main handphone. Nah pas gua lagi enak nonton, tiba-tiba istri gua manggil. Dia bilang dia mau ke kamar tapi pintunya kekunci gitu, kekunci dari dalam. Nah makin bingung nih di sini gua, kok bisa kekunci dari dalam tuh gimana gitu. Pas gua samperin, gua tanya kenapa, gua bilang, ini pintu kok kekunci ya, kata dia, sedangkan kan nggak ada orang di dalam. Aneh kan gitu, kok bisa kekunci dari dalam sedangkan di dalam itu nggak ada orang. Terus gue coba mikir kok bisa ya gitu, padahal kan kuncinya itu dia tuh jenis tuas kuncinya tuh yang bulat gitu tuh. Lo tau nggak kunci tuas kunci, gagang kunci yang di kamar mandi atau di kamar mandi hotel lah, yang bulat gitu, bulat ada cetekan di tengahnya tak gitu, yang kayak gitu. Setahu gue kan itu kalau nggak ada orang di dalam, kita nutup dari luar nggak akan kunci, setahu gue gitu kan. Nah singkat cerita, gue suruh teman gue si Asa buat nelfon ibu penjaga villa, nanyain, bu ini ada kuncinya nggak gitu, ceritain dong kronologinya kenapa bisa kekunci. Terus gue bilang di sini sama si ibu itu, iya bu, ini kok bisa kekunci ya, padahal di dalam itu nggak ada orang, di dalam kamar itu nggak ada orang, kita semua di luar bu, lagi masak. Nah ibu itu pas gue tanya, gelagatnya tuh aneh gitu, kayak apa ya, kayak orang gagu gitu, mencurigakan lah menurut gue. Ekspresinya tuh kayak apa ya, pengen ngomong tapi takut, tapi kalau ngomong takut kenapa-napa gitu. Nah dia bilang, yaudah mas gini aja, ntar saya panggilin security yang di depan buat bobol jendela kamar ini, kata dia, supaya bisa dibuka dari dalam. Ya gue bilang ya terserah, gue bilang kayak gitu, intinya ini kalau bisa kamarnya kebuka, karena posisinya kan tuh dari Isya ya, gue sama istri gue mau sholat Isya, jadi mau kena sajadah semuanya di dalam kamar. Nah sampailah Isya, ibu itu masih di situ. Gue bilang, bu, saya boleh pinjam kena sama sajadah nggak buat istri saya sholat? Oh boleh, tunggu ya, kata dia gitu. Akhirnya dia pinjemin, azan dong, kita wudhu. Nah bingung nih mau sholatnya di mana? Sholatlah kita di kamar yang sebelah kiri, yang di bawah sebelah kamar gue tadi. Pas gue buka kamar itu, pesan gue tuh udah gak enak pas di awal, udah gak enak. Jadi gue kayak ngerasa, aduh kenapa ya, gue bilang terjadi yang kayak gini gitu, karena sholat di kamar ini. Kamarnya udah serem banget pokoknya.
gue jadi kayak pengen buru-buru tuh sholat, terus jadi nggak khusyuk gara-gara suasana kamar itu yang gue bilang tadi, lampunya kedip gitu. Nah pas gue sholat ya sebenarnya sih aman-aman aja sih, nggak ada perasaan apa-apa, cuman apa ya, kembali lagi ke guanya gitu, kayak was-was gitu. Akhirnya gua istri gua selesai sholat, bapak security itu sama ibu itu masih di luar buat ngejebol jendela itu. Nah gua suruh si Idoy buat nemenin ibu itu, jadi ketika itu kebuka atau bapak itu masuk, si Idoy ada, takutnya ada barang hilang aja gitu. Akhirnya pintu jendela itu kebuka, kejebol ya kan. Gue coba kedek kayak gitu tuh dari pintu supaya mereka tahu kalau gue tuh udah di depan pintu itu. Karena kebuka lah pintu itu, kebuka. Gue cek atas lemari, gue lihat handphone gue, dompet gue. Terus gue tanya sama ibu itu, sama bapak itu, "Bu, ini emang kuncinya nggak ada?" "Nggak ada mas," kata dia gitu kan. "Terus kalau kunci lagi gimana bu?" "Ya kalau bisa jangan dikunci gitu, ditutup aja, tapi jangan sampai kekunci gitu, jangan rapat tutupnya gitu." Nah terus gue tanya lagi, "Bu, memang sering kayak gini ya, kekunci sendiri ya dari dalam kamar gitu?" "Enggak kok," kata dia, "mungkin ini lagi rusak gagang kuncinya, pintunya," kata dia bilang kayak gitu. "Oh gitu ya bu." "Iya," kata. Cuman kembali lagi ke gue ngeliat ibu itu, pas gue tanyain kayak gagu gitu ngomongnya, kayak ada yang disembunyiin. Tapi gue tetep lah kayak mikirnya mungkin ibu itu takut takut gue ini kali ya, takut gue marah ya. Singkat cerita, udah kita kembali masak. Ada bumbu yang kurang dan belum dibeli. Nah jadi kita gotong royong kan, tadi gua sama Asa udah ke luar buat beli bahan masakan. Asa sama istri gua lagi masak. Kita suruh Idoy buat dia keluar belanja. Gue bilang sama Idoy, "Doy, lu mau pakai motor nggak Doy?" "Enggak, gue nggak bisa pakai motor kalau malam," kata dia, "apalagi gerimis, agak rabun," katanya. Jadi dia mutusin buat jalan kaki, pakai payung, jalan kaki ke depan. Gue cuman dalam hati mikir gini, ini si Idoy apa berani ya gitu sendirian. Gue aja takut naik motor sendirian, berdua tadi, apalagi jalan sendirian. Untungnya gue belum cerita apa-apa sama si Asa. Jadi Asa nggak mungkin cerita juga sama si Idoy, dan gue juga belum cerita sama istri gue. Setelah 1 jam Idoy keluar, lama banget pokoknya, dia balik. Pas dia balik, gue ngeliatin dia nih Idoy bukannya gitu, takutnya kan, yang namanya gue udah ke sugesti duluan. "Oh iya Idoy," gitu. Akhirnya kita masak, makanlah, keadaan normal, nggak ada apa-apa, makan. Nah di saat makan, gue kayak ngerasain ada yang lari di atas lantai 2. Nah di situ gue udah nggak bisa nahan lagi. Gue cerita sama mereka semua di meja makan itu. Gue bilang, "Itu suara siapa ya?" Gue bilang kayak gitu. Terus si Asa, Enggak ada suara siapa-siapa itu," kata dia bilang kayak gitu kan. "Itu buktinya ada suara orang lari duk. Jadi lantai 2 itu memang batu, cuman kayak kayak rapuh gitu. Jadi orang ngentak kaki dikit aja tuh kayak bergetar, berasa bunyinya tuh kenceng banget." Nah habis itu pas ada bunyi itu, gue langsung bilang ke Asa sama yang lain kayak mikirnya positif aja kan. "Enggak, itu mungkin suara ini suara itu, nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya nambahin memperkeruh suasana, nggak ada." Di situ
bini gue juga ngerasain hal yang sama yang gue rasain, kayak ada orang lari gitu. Gue bilang sama dia, emang ada kan suaranya gitu. Iya sih, gue juga ini apa juga dengar gitu. Si Asa sebenarnya sih dia ngaku, kata dia, gue udah feeling pas di awal kita nyampe, kata si Asa, udah nggak enak dari yang lemari, bukan lemari sih, yang di belakang meja rias itu yang bolong itu, yang kayak lemari itu, dari situ, kata dia. Tapi kita nggak mau, niat kita kan di situ memang mau happy kan, mau liburan, bukan mau mau ketakutan, bukan mau yang aneh-aneh, enggak. Nah pas kita lagi makan, si Idoy mulai kepancing apa yang kita obrolin. Dia nanya, kenapa, gitu dia. Enggak ada kenapa-napa kok, kata si Asa gitu kan. Dia coba nutupin obrolan kita. Enggak ada kenapa-napa gitu. Ya udah, setelah kita beres makan semuanya, kita coba ngobrol rencananya mau bakar ayam setelah ini. Si Hasan juga bilang, yaudah bro, lu istirahat aja dulu, tadi kan lu nggak ada sempat istirahat, tidur gitu. Yaudah, gue sama istri gue istirahat dulu, kita masuk kamar. Ternyata kita berdua ketiduran. Pas kita kebangun nih kaget, dan yang duluan bangun itu istri gue gitu kan. Dia kebangun kaget dan gue ikut kaget kebangun. Dia langsung lompat keluar, gue ditinggal, gue masih di kamar, dia keluar, terus gue nyusul. Ternyata si Asa sama si Ido itu lagi bakar ayam. Itu posisinya jam 10 kayak jam 10 malam kalau nggak salah posisinya. Mereka udah bakar ayam duluan, gak enak kan kita berdua. Mereka udah prepare, udah siap-siap, udah hampir mau kelar malah mereka bakar ayam. Nah pas di luar, gua kayak nama orang bangun tidur tuh kayak menung gitu ya, kayak ngelamun, kosong pikiran gua. Terus kan gua tuh kayak ngerasa kram gitu, kram sama kesemutan beda kali ya. Pokoknya kayak kram gitu, nah nggak enak banget. Mungkin gue mikirnya karena ketindihan badan gue gitu kali pas tidur tadi. Pokoknya gue di luar itu cemberut aja, karena gue tuh ngantuk, bangun tidur dikagetin sama bini gue, dan dia kaget, gue juga ikut kaget. Jadi gue kayak kesel gitu, gue diem aja, cemberut kayak gini, menung. Si Asa masih Ido si bakar ayam, gue di luar tuh kayak menung aja. Dan di situ gue tidak ada yang namanya bicara sedikit pun, diem aja gue. Habis itu gue coba masuk ke dalam, dan mereka selang beberapa menit gue masuk, mereka kelar. Ya udah, kita di meja makan tuh pada ngopi sama makan ayam bakar. Nah di situ yang namanya lihat ayam bakar pasti kan kayak ya enak banget nih gitu, langsung kayak melek nih mata gitu. Udah nggak ngantuk lagi. Kita makan sambil lah gua ngobrol. Nah kenapa gua bisa mulai obrolan duluan? Di situ bunyi lagi di lantai 2 ada orang lari, tuh kayak gitu. Disitulah semuanya cerita, nggak bisa disimpan lagi kayak gitu men. Jadi kalau disimpan lagi bisa stres kan. Akhirnya si Asa cerita, Idoy cerita, Sri gue cerita, gue cerita. Dimulai dari gue dulu. Gue bilang gini awalnya, gue bukan mau nakutin atau memang mau ngerusak momen kita ya. Tapi pas kita tadi ke gue kayak ngeliat sesuatu di arah kita mau ke lorong kecil itu, di arah mau keluar, tepatnya di pos itu dulu. Dan si Asa ternyata juga lihat, tapi dia nggak mau ngomong. Karena apa? Ya kalau dia ngomong apa yang gue lihat juga, nggak jadi kita ke pasti kita terbalik, takut kan. Itu dia juga lihat, kata dia, iya gue juga lihat bro, tapi gue sengaja nggak mau cerita karena supaya kita berdua nggak panik gitu.
Habis itu si Idoy dia juga cerita pas saat dia keluar ke warung yang tadi gua bilang dia jalan kaki gitu, dia juga kayak ngerasa sesuatu yang aneh di jalan itu. Kayak ada yang apa, kayak ada yang ngikutin dia. Jadi kalau kita kalau hujan itu kan gerimis, kalau kita jalan ke sana tuh kayak bunyi sendal itu tuh kayak nginjek becekan gitu, cetak gitu kan. Nah yang anehnya tuh kok di belakang dia tuh kayak rame gitu, kayak orang jalan rame, padahal yang jalan cuma dia sendiri. Dia bilang gini, kayak ada yang ngikutin dia tuh rame banget, padahal cuma dia sendiri yang jalan. Nah di situ dia juga nggak ceritanya pas kita lagi makan ayam bakar. Nah pas gua sama Asa ke MM, istri gua juga ngerasain yang ada yang ngetok-ngetok di lemari itu. Dia juga cerita. Cuman ya karena posisinya gua nggak mau nambahin momen yang gak enak, jadi gua mikirnya udahlah lupain aja, itu mungkin halusinasi aja. Tapi ternyata emang itu benar, ada yang ngetok. Sambil kita makan ayam bakar sambil ngopi, yang di atas itu masih lanjut bunyi dia tuh. Wow, semuanya udah panik tuh. Kita berempat tuh panik, kayak ngerasa aduh gimana ya. Nah yang lucunya di situ kita jadi nggak berani tidur di kamar masing-masing. Gua nggak berani tidur di bawah sama istri gua, dan mereka juga nggak berani tidur di atas berdua. Jadi kita putusin buat udah kita main kartu aja di kamar atas, ya kan, buat ngilangin rasa takut tadi. Marilah kita ke atas kedua. Pas di atas itu kayak banyak sekat-sekat gitu ya. Sebelum kita nyampe ke kamar itu kita ngeliatin anak tangga, ketemu sekat-sekat. Di situ gua kayak ngeliat pemandangannya bagus. Kalau dari situ kan dia kaca semua, tapi di balik pemandangan bagus itu gue kayak ngerasa waduh, kok ini malam di lantai atasnya makin kayak serem aja gitu. Karena udah larut malam tuh sekitar jam 11:30 ya mulai ngantuk lah. Istri gue ke kamar mandi mau cuci muka, ya kan. Tapi gue mikir, oh iya di kamar atas kan single bed, nggak ada yang kayak di bawah double bed. Yaudah yuk kita gotong kasur yang di bawah naik ke atas. Kenapa digotong? Karena kita nggak ada yang berani tidur di kamar masing-masing. Nah di sini nih kejadiannya. Di saat gua mau turun, gua Asa Idoy mau turun, baru ngelewatin 2 anak tangga. Itu di bawah, di lantai bawah, di pantry tepatnya, ada yang nyuci piring. Wah, lompat nih kita bertiga semua. Wah, panik kayak, apa tuh gitu. Lompat nih kita dari anak tangga tadi, naik lagi ke atas, lompat. Apa tuh. Karena pikirannya udah takut aja kan. Apa tuh. Nah, si gue tanya, kenapa? Si Asa tetap positif, kayak ngilangin rasa takutnya dengan cara, enggak kok, itu mungkin suara mbak. Jadi dia istri gue tuh mbak, suara mbak mungkin yang mandi. Terus istri gue juga bilang, iya tuh mungkin suara gue tadi nyalain keran gitu dia. Terus gue bilang, nggak mungkin, ini gue udah posisinya di pertengahan lantai 1 sama lantai 2 di anak tangga itu. Mungkin sekitar beberapa anak tangga lagi gue nyampe di lantai 1 itu. Gak mungkin gue bilang gitu, ini bunyinya nih sebelah gue banget, jaraknya cuma berapa langkah gitu. Akhirnya kita balik lagi ke kamar itu, kayak gua, Asa, sama Idoy beraniin diri untuk yaudah, yuk kita turun yuk, ambil bed itu yuk, turun yuk gitu. Akhirnya gua, Asa, sama Idoy turun ke bawah dengan keadaan sok-sok berani, ya kan, ke kamar itu ngambil bed itu.
Pas sampai di bed, kita langsung sigap ngeluarin bed itu dari dalam bed itu, ngeluarin. Kita gotong royong ngangkat tuh, karena posisinya bed itu gede dan ruang kamar itu kecil, jadi agak kesulitan, kita agak ngabisin waktu di situ. Kita angkat, dan itu gua nggak mau lihat kiri kanan, posisi gua memang fokus ke bed itu aja, nggak mau lihat gini, nggak mau lihat gitu. Dan gua selalu ngambil posisi yang memang terlihat aman. Jadi gua nggak mau di belakang. Ketika gua ngangkat, gua nggak mau di belakang, pasti maunya di depan. Nah, ketika kita sudah ngangkat itu ke atas, ke kamar atas, kita lupa kalau kita nggak bawa minum dari bawah. Jadi gua sama istri gua ke bawah ngambil teko, ngambil air minum di galon, sama kopi saset yang kita bawa tadi dari atas, yang kita bikin di bawah. Itu gua buru-buru pokoknya mau pengen cepat aja ngambil air itu di galon buat naik ke atas. Dan mata gua tuh kayak ngerasa ngeliatin sana sini pas gua di bawah. Yang gua dengar tadi tuh siapa yang nyuci piring gitu. Udah parno banget, takut banget gua sumpah. Disuruh ngulang lagi ke situ nggak mau gua. Pas kita udah naik ke atas lagi, semuanya main kartu. Nah, di atas itu udah jam 12 ya. Karena posisinya di situ kita berempat, gue yang nggak bisa main kartu, jadi mereka bertiga main kartu. Ya, lagi asik main kartu nih mereka bertiga, dan gue lagi main handphone. Tiba-tiba si Idoy, nah ini dia nih, gue paling males ya. Pikiran gue tuh udah kayak tenang, nggak kepikiran itu lagi. Tiba-tiba si Idoy bilang gini, gue kayak ngerasa dengar suara perempuan nangis. Situ gue langsung kayak, lo yang macem-macem, gue bilang kayak gitu. Terus serius, iya kata dia, gue denger suara wanita, suara perempuan nangis kata dia. Gue bilang ini pasti kuntilanak kalau kayak gini, gue bilang. Tapi kata dia bilang gini, tapi suaranya tuh kayak jauh gitu, kayak hilang timbul, kecil. Gue ingat tuh kata orang zaman dulu, kalau suaranya itu kecil itu dia dekat, kalau suaranya gede itu dia jauh. Wah, di situ gue udah kayak waduh, terus bulu kuduk gue merinding tuh pas dia ngomong kayak gitu. Dan istri gue juga ternyata denger udah dari tadi, cuman dia nggak mau ngebahas, si Idoy ngebahas. Terus kata istri gue, iya gue juga denger dari tadi malah, kata dia, suara perempuan nangis. Dan memang sih kalau dilihat dari lingkungan halaman sekitar, jadi villa kita tuh sampingnya tuh pohon gede rimbun gitu kayak gini dahan. Nah ini villanya, nah itu posisinya di sebelah kamar. Gue nggak tahu itu pohon apa. Nah pokoknya udah ngerasa kayak kacau lah malam itu, panik. Kita tuh niatnya nggak mau ketemu yang aneh-aneh, kita maunya mau liburan, happy gitu. Ternyata salah, yang kita kunjungi itu tempatnya ternyata tidak menjamu kita dengan baik. Nah di bawah itu kayak ada yang manggil gitu. Kayak ada yang manggil di lantai bawah, kayak ada yang manggil "Uy" gitu. Gue mikirnya siapa ya gitu. Gue mikir gue bilang sama teman gue, lu dengar gak tuh tadi kayak ada orang yang orang yang manggil gitu. Gue bilang bener kayak ada yang manggil gitu. Terus gue bilang mereka bilang iya sih gitu, gue juga denger gitu di bawah. Tuh mereka kita pokoknya semua malah tambah panik, malah tambah takut gara-gara hal kayak gitu, hal kejadian kayak gitu, takut banget. Jadi nggak bisa tidur karena apa ya kebayang gitu kan, takutnya pas kita lagi tidur nggak lah pokoknya. Nah akhirnya ya kita
kita baca ayat kursi. Akhirnya kita tidur. Ternyata tibalah pagi hari, kita bangun jam berapa bangunnya kalau nggak salah ya, sekitar jam 8:30, 9. Nah di situ kita sarapan pop mie. Gua sama istri gua bikin pop mie di bawah. Meskipun di situ udah pagi, tapi suasananya kayak masih serem aja menurut gua setelah kejadian malam itu. Kita berdua bikin pop mie. Terus gue bangunin si Asa sama Idoy di atas. Yuk kita berenang ya, gue bilang, karena beberapa jam lagi kita harus check out gitu kan. Yaudah kita bangun berempat, kita mutusin untuk berenang di kolam itu. Nah ya kita berenang lah, seseruan gitu, bikin videoin gitu kan. Terus gue lihat sekeliling situ, ternyata memang villa itu halamannya tuh tanah itu luas banget. Di pojokan sebelah kolam itu gue lihat kayak ada tanah masih beberapa meter lagi ya, mungkin punya dia juga ya. Dan itu masih ada tumbuhan hutan kayak bambu kecil itu, bambu kecil gitu. Pokoknya luas lah gitu, semak, tapi kayak diurusnya tuh pas saat ada orang mau sewa aja. Tapi kalau bisa orang lagi nggak ada yang sewa, kayaknya dibiarin aja deh gitu. Soalnya rumputnya tuh tinggi. Nah setelah kita selesai berenang, bilas dong, berarti naik kita ke villa ke atas, kita bilas. Dan gue nyuruh istri gue dulu buat bilas, jadi gue nungguin dia dulu kan. Ya udah gue tunggu, gue duduk di sebelah pantry, duduk sekitar beberapa menit. Dia selesai bilas, giliran gue dong berarti. Ya udah gue bilas kamar mandi, gue bersih. Nah di saat gue lagi bersih, keran wastafel kamar mandi itu nyala gitu. Dan gue nanya, itu siapa tuh? Gue bilang kayak gitu kan, karena kan gue lagi bilas nih kayak gini, nggak begitu lihat. Tolong matiin dong kalau udah pakai air, gue bilang gitu. Terus gak ada yang jawab kan. Sudah gua udah selesai bilas, gue matiin dong kerannya. Udah gue tetap masih mikir positif aja gitu. Tapi dalam hati gue panik gitu kan. Selesai gue bilas, gue ke kamar, gue nanya sama istri gue, tadi sempet nyalain keran, gue bilang kayak gitu. Nyalain keran gimana kata dia? Keran kamar mandi pas gue lagi bilas. Enggak, kata dia gitu. Wow. Gue bilang nih, setan nggak tahu waktu ya, dari malam sampai ke pagi masih aja usil gitu. Nah, udah deh, gue bilang udah cepet buru-buru, gue bilang begitu. Udah kita beresin barang-barang gue, kita packing semuanya, kita cabut dari sini gitu. Kita duduk lagi, gua masih duduk di meja makan, ngumpul. Si Asam itu turun, gua bilang sama dia, gimana, ada yang ketinggalan gak nih? Gua bilang kayak gitu. Gak ada, coba cek dulu, soalnya kita sebenarnya check out, gua bilang kayak gitu, pulang. Nah udah dicek sama mereka semuanya, udah aman, gak ada yang ketinggalan kan. Barang-barang gua juga udah beres semuanya, udah selesai. Dan gua kan posisinya motor gua tuh di bawah ya kan, di bawah, motor Asa juga di bawah. Gua mau manasin motor gua kayak ngelihat ibu villa. Dan gue sebenarnya memang lagi nyari ibu itu buat bilang, Bu, kita mau check out gitu. Tapi dia nggak ngadap ke gua, dia ngadapnya tuh kayak ke samping gitu. Gua mau panggil, ntar deh, gue bilang, gua manasin motor gua dulu gitu. Pas gua lagi manas motor gua, ngegas ngengeng, gua lihat ibu itu nggak ada. Gua mikirnya, oh kan tadi di situ gitu. Gue bilang, gue mau bilang kayak, Bu, kita mau cabut ya gitu. Kok dia nggak ada? Gue cariin keliling kayak gini nggak ada, gue bilang. Nah, mungkin dia balik ke kantornya di atas kayak gitu. Kira gitu mungkin. Nah pas habis itu gue naik lagi ke atas, gue bilang sama teman gue, coba deh telepon ibu itu, kita kan mau check out. Ya udah, teman gue nelpon, nyuruh ibu itu ke bawah.
pas teman gue nelpon, yang datang bukan ibu itu, yang datang temennya satu lagi cowok, mau ngambil kunci kan, sekalian mau ngecek. Gue tanya, mas, ibunya kemana? Dia bilang gini, oh ibunya hari ini nggak masuk, kata dia. Hah? Dia bilang, nggak masuk gimana? Dia bilang gitu. Iya, hari ini ibunya libur mas, gitu bilang gitu. Gantian saya. Tadi perasaan gue lihat pas gue lagi manasin motor di bawah, ibu itu. Nggak mungkin kan gue salah gitu. Dan di situ gue kayak ngerasa, wah makin parah aja nih keadaan, udah nggak beres gitu. Tapi gue nggak bilang sama si Asa sama yang lain kalau gue tuh ngeliat ibu itu di bawah. Gue cuman bilang dalam hati gue tadi tuh lihat ibu itu di bawah pas gue lagi manasin motor gitu. Ya udah, akhirnya kita cepet-cepet nih packingin barang, cabut dari situ, keluar, kita cabut, keluarlah kita dari gerbang villa itu. Di situ gue lagi nyetir bagi bawa motor sambil gue ngeliatin villa itu ada ke samping, ke belakang gitu, ngeliatin. Di villa emang bakal disuruh main di sini lagi, nginep di villa ini, enggak mah. Sampailah keluar dari villa itu, kita berhenti dulu di gang lorong mau masuk ke villa itu. Gue bilang sama mereka, bro, intinya apa yang kita alami malam ini, kejadian ini ya jadi sebuah pembelajaran buat kita, bahwasanya memang dalam hidup itu bukan kita aja yang ada, tapi ada makhluk yang lain. Intinya setiap manusia itu harus punya iman yang kuat supaya tidak ikut dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi ibaratnya gini, kita tuh boleh mempercayai, boleh tidak, tapi jelas-jelas kita itu berdampingan sama mereka gitu. Ya pokoknya intinya di cerita kali ini, pesan gua buat kalian semua, tetaplah yang namanya menghargai tempat apapun itu, meskipun itu tempat baru atau apa, kalian tetap menghargai, jangan buang sampah sembarangan, jangan berkata sembarangan. Apapun yang terjadi yaitu hanya sebagai pembelajaran hidup kita, bahwasanya kita di dunia ini hidup gak sendiri, berdampingan sama makhluk tersebut. Oke teman-teman, itulah pengalaman horor yang gua dan teman-teman gua alami saat kita liburan ke Puncak, dan itu real nyata. Dan mohon maaf, kita memang nggak bisa nyebutin nama villanya apa, persis posisinya di mana, dan kita nggak bisa nyebutin karena itu privasi. Buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman horor yang teman-teman alami, teman-teman boleh DM Instagram di deskripsi video ini, supaya gua dan tim itu makin semangat dan makin update cerita horornya. Ya itu, jangan lupa share, like, and subscribe. Besok malam, see you, bye bye.